Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang definisi, yaitu pertemuan kelima. Oke. Definisi. Apa definisi itu? Pengertian definisi. Definisi berasal dari kata Latin definere yang berarti menandai batas-batas pada suatu, menentukan batas, memberi ketentuan atau batasan arti. Setiap definisi harus mempunyai dua bagian, yaitu yang pertama, sesuatu yang akan didefinisikan, yang dikenal dengan istilah definiendum atau genera. Yang kedua, penjelasan yang menjelaskan sesuatu tersebut yang dikenal dengan istilah definiens atau diferensia. Nah, tujuan kita membuat definisi. Irving M. Copy menjelaskan ada 5 tujuan. Yang pertama, menambah pembenaran kata, menghilangkan kerancuan atau ambiguitas, memperjelas arti suatu kata, menjelaskan secara teoritis sama mempengaruhi tingkah laku. Jadi kayak misalnya kita mau kayak misalnya gini, apa sih definisi hukum itu? Misalnya kayak gitu. Hukum adalah hukum yang dikemukakan oleh George Simon yang mengatakan bahwa besarnya arus listrik itu sebanding dengan tegangan. Besarnya tegangan sebanding dengan arus listrik. Semakin besar tegangan, maka semakin besar arus listrik yang mengalir dalam rangkaian. Semakin sedikit tegangannya, maka arus yang mengalir dalam rangkaian juga sedikit. Kayak gitu. Itu menambah pendarahan kata, bisa menghilangkan kerancuan. Nah, misalnya biar hukum itu misalnya ada juga yang mengatakan hukum adalah hukum tentang arus listrik, misalnya kayak gitu. Nah, arus listrik yang kayak gimana? Kan bingung. Nah, makanya itu dengan adanya definisi itu orang itu nggak akan rancu. Apa sih pengertian hukum itu? Kalau misalnya sudah didefinisikan, berarti itu sudah pasti definisinya seperti itu, kayak gitu. Dan dia dapat memperjelaskan arti suatu kata. Nah, kayak misalnya tadi, hukum adalah, berarti kan dia menjelaskan arti dari hukum itu seperti apa, menjelaskan secara teoritis. Nah, biasanya kalau untuk rumus-rumus fisika, biasanya untuk mengajarkan sesuatu dia kan identik dengan rumus. Nah, rumus untuk hukum V sama dengan I kali R. Nah, itu kalau secara sistematis. Kadang orang nggak paham kalau bukan orang fisika. V itu apa, I itu apa, R itu apa. Makanya perlu didefinisikan secara teoritis. Jadi hukum adalah tegangan dalam kurung V sebanding dengan kuat arus dalam kurung I dan hambatan dalam kurung R. Nah, itu adalah penjelasan secara teoritis. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, terus definisi juga mempengaruhi tingkah laku. Nah, tingkah laku gini. Kalau misalnya kita sudah tahu hukum itu V sama dengan I kali R untuk penelitian, kita nggak bisa menentukan sendiri bahwa V itu adalah I per R, nggak boleh. Nah, kalian, maksudnya kita, kalau misalnya praktikum tentang hukum ya harus persamaannya, definisinya itu harus disesuaikan juga. Jadi itu juga akan mempengaruhi cara kita, kayak gitu. Jenis-jenis definisi.
Menurut Alec Lenor, Prospo Projo, dan Nicholas Kaiser, ada 3 macam jenis-jenis definisi. Yang pertama, definisi nominalis, yaitu menjelaskan sebuah kata dengan kata lain yang lebih umum dimengerti. Yang kedua, definisi realis adalah penjelasan tentang hal yang ditandai oleh suatu istilah, sehingga isi yang dikandung oleh suatu istilah tersebut dijelaskan secara rinci. Yang ketiga, definisi praktis, penjelasan tentang sesuatu hal ditinjau dari kegunaannya. Kayak misalnya, kunyit adalah rempah-rempah Indonesia yang berwarna kuning, yang berfungsi untuk, yang dapat digunakan untuk, itu juga termasuk definisi praktis. Terus kemudian nominalis kayak tadi dari rumus dijelaskan, itu didefinisikan, itu juga. Habis itu yang penjelasan tentang hukum itu tadi termasuk nominalis dan realis karena memiliki ciri-ciri yang sama. Nah, kalau menurut Irving M. Copy ada 5 jenis definisi, yaitu definisi stipulatif, dia menjelaskan sebuah kata dengan kata lain yang lebih umum dimengerti. Definisi leksikal, penjelasannya pun sama dengan definisi real. Yang ketiga, definisi ketepatan atau precise definition, definisi yang dibuat dan dapat menimbulkan definisi baru, sehingga harus benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi kerancuan. Keempat, definisi teoritis, definisi yang muncul dalam rangka mengusulkan agar teori yang dikemukakan diterima dengan mudah oleh masyarakat. Yang kelima, definisi persuasif, yaitu suatu definisi yang dibuat untuk mempengaruhi pikiran, tingkah laku, dan emosi orang yang membaca atau yang mendengarkan. Jadi, ini adalah 5 jenis definisi menurut Irving M. Copy. Oke. Hal sekecil ibaratnya dari hal yang simple itu sudah didefinisikan sendiri, sudah dijelaskan mulai dari definisi. Oke. Teknik membuat definisi ada 8. Ini menurut Nicholas Kaiser. Yang pertama, enumeratif definisi, yaitu suatu teknik pendefinisian dengan cara memberikan daftar lengkap dari setiap bagian kata yang didefinisikan. Jadi setiap kata yang didefinisikan itu memiliki daftar yang lengkap. Potensif definisi, definisi dibuat dengan mengungkapkan perwakilan dari bagian kata yang didefinisikan. Genetic definition, definisi dibuat dengan memaparkan organisasi atau unsur pembangun kata yang didefinisikan. Yang keempat, constructive definition, definisi yang dibuat dengan mengungkapkan instruksi atau perintah. Kelima, constructive definition, definisi yang dibuat dengan mengungkapkan instruksi atau perintah. 6. Operational definition, definisi yang dibuat berdasarkan serangkaian percobaan yang dapat menentukan cocok atau tidaknya kata itu dalam kasus yang khusus sifatnya. Yang ketujuh, synonymous definition, definisi yang dibuat dengan mengacu pada definendum yang sama. Contohnya laki-laki adalah pria. Yang kedelapan, abbreviative definition, yaitu definisi yang dibuat dengan menjelaskan kepanjangan simbol dari definendum. INA itu artinya Indonesia, gitu ya, yang terhormat. Syarat membuat definisi. Definisi tidak boleh masuk ke dalam definisi. Definisi tidak boleh terlalu luas dan terlalu sempit. Definisi harus mengacu pada atribut esensial yang dimiliki atau terdapat dalam definendum.
Definisi harus jelas, harus menghindari kerancuan dan kesamar-samaran. Definisi harus literal. Definisi tidak boleh dalam bentuk kalimat negatif. Definisi harus dievaluasi secara senetral mungkin. Ini ada kaitannya dengan loaded definition. Definisi yang dibuat harus konsisten dengan definisi yang sudah berlaku. Definisi harus dapat dibolak-balikkan dengan hal yang didefinisikan. Sekian terkait penjelasan dengan definisi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.